Baik, kita ke informasi selanjutnya nih Ustaz. Kejaksaan Negeri Bojonegoro menahan mantan Kepala Desa Siti Aji Sukosemu karena melakukan korupsi dana desa. Kerugian negara akibat korupsi tersebut lebih dari setengah miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, Imam Malik, mantan Kepala Desa Siti Aji, Kecamatan Sukoswewu, Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Imam Malik ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dengan modus proyek fiktif dan markup biaya proyek yang berasal dari alokasi dana desa serta bantuan keuangan desa. Atas korupsi yang dilakukan tersangka, negara dirugikan setengah miliar lebih atau 644 juta rupiah. Masyarakat juga tidak bisa menikmati pembangunan infrastruktur karena proyek pembangunannya tidak jadi terlaksana. Adapun modus atau kegiatan penyimpangan yang dia lakukan, yang bersangkutan saat itu sebagai kepala desa dalam mengelola keuangan desa telah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan tapi fiktif. Ya, di antaranya fiktif, ada yang pembangunan dikerjakan tetapi pertanggungjawabannya digelembungkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam Malik langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Bojonegoro. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Kodi melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, apapun alasannya tindakan korupsi sangat merugikan negara, terutama masyarakat yang tidak bisa mendapatkan fasilitas karena dananya diselewengkan. Apa nih pandangan Ustaz tentang tindakan korupsi, Ustaz? Ya betul Mbak Sheila, kita tentu menyesali perbuatan tercela tersebut. Siapapun yang melakukan tindakan korupsi berarti merugikan orang banyak. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang lebih bagus, sarana prasarana yang lebih memungkinkan, akhirnya tidak mendapatkan itu karena ada pihak, ada orang yang memanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas melaknat para penyuap dan yang mendapatkan suap. Yang memberi dan yang menerima sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat dalam bahasa agama berarti semakin jauh dia dari rahmat Allah. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah di dunia, maka yang ada adalah kegelisahan hidup, ketidaknyamanan hidup. Apalagi kalau kita dicabut rahmatnya di yaumil qiyamah kelak. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan di surat An-Nisa 29. Siapapun yang memakan harta saudaranya secara batil, layak dia mendapatkan neraka Allah. Cara yang demikian tentu adalah cara yang tidak benar. Masih banyak peluang, masih banyak pintu, masih banyak yang dapat kita jalankan untuk menambah harta kita, menambah rezeki kita. Namun tentu kita hanya berusaha yang halal di sisi Allah dan juga dibenarkan oleh aturan negara kita. Sehingga kita selamat dunia, tidak masuk di penjara, selamat pula di akhirat, insya Allah dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, yang berikut ini masih berkaitan nih Ustaz. Masih berkaitan tentang mengambil hak orang gitu. Karena seorang pengecer dan seorang pemilik pangkalan gas LPG 3 kg di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah terpaksa berurusan dengan polisi karena keduanya ditangkap kedapatan menjual gas LPG bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Dengan tangan diborgol, kedua tersangka yaitu Sariwan selaku pengecer dan Ahmad Raihan pemilik pangkalan gas LPG 3 kg dibawa ke ruang pemeriksaan Satuan Reskrim Polres Kapuas. Keduanya ditangkap karena kedapatan menjual gas LPG bersubsidi jauh di atas harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi sebenarnya hanya Rp17.500. Namun oleh tersangka, gas LPG bersubsidi dijual jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Mereka ini menjual pada tataran pengecer, mereka menjual seharga 30.000 per tabung gas. Nah, kita tanya ke pangkalan, berapa mereka beli di pangkalan sampai menjual sampai setinggi itu. Jadi setelah kita cek ke pangkalan bahwa pangkalan ini menjual 26.000. Dari kios milik tersangka Sariwan, polisi menyita 79 tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Dari jumlah itu, 20 diantaranya masih terisi dan siap dijual.
Ririn Binti melaporkan dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Kalau dari kasus ini sih kita bisa lihat memang pelaku curang karena sudah ada aturannya, seperti itu ya. Ada patokan harga tertinggi yang sudah disepakati bersama, tapi memang dijual lebih tinggi. Tapi yang menarik Ustaz, yang mungkin banyak orang yang pengen tahu adalah etika berdagang tuh seperti apa sih Ustaz? Karena kan yang namanya berdagang pasti kita ingin mendapatkan untung gitu ya. Tapi seperti apa yang diperbolehkan dalam hukum fikih atau fikih Islam gitu, berdagang mengambil untung boleh saja, asal seperti apa sih Ustaz? Ya, benar Mbak Sheila. Seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan melalui perdagangan, maka ia dituntun oleh Nabi beberapa etika, beberapa adab. Karena kita tidak hanya menginginkan keuntungan yang berlebih. Yang lebih kita inginkan adalah keuntungan itu memberkahi kita, memberkahi keluarga kita. Sungguh, kalau harta itu berkah, keuntungan itu berkah, berbeda dengan keuntungan berlebih tapi tidak memberkahi. Inilah esensi dari etika atau adab. Syekh Muhammad Wahab Az-Zuhaili mengatakan ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 29, hendaklah kalian hanya memakan dengan cara antara kalian ada sukarela, antarabik. Maka antara pihak penjual dan pembeli di sini ada sukarela. Bagaimana menentukan sukarela? Tidak ada yang dirugikan. Penjual menjual dengan harga yang patut, pembeli pun mampu membelinya. Maka di situ secara tidak langsung ada sukarela. Kalau sukarela, saling mendoakan. Dalam mazhab Syafi'i, pembeli itu mendoakan penjual karena penjual menyiapkan atau memenuhi ya kebutuhan dari pembeli, dan pembeli mendoakan kenapa? Karena mendapatkan kebutuhannya, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan. Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili tadi mengatakan bahwa mereka yang melampaui dari keuntungan yang patut, melampaui dari harga yang patut, dikatakan sebagai telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa sukarela. Kita pun tidak mau, ya apapun, ya tidak mau kalau tidak ada suka dan rela antara kedua pihak. Yang kedua adalah bahwa keuntungan itu adalah tidak hanya bersifat kuantitatif, tapi ada keuntungan yang bersifat kualitatif. Ya, ada sahabat kita yang menjual, harganya biasa, maka dia akan dapat keuntungan karena ada orang lain yang jadinya tertarik untuk membeli di situ. Ya, dari mulut ke mulut. Wah, di situ penjualnya ramah, di situ harganya terjangkau, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan bukan dari satu orang, tapi terus kualitatif dari orang yang satu, orang yang berikutnya. Subhanallah. Rasul membimbing kita, kalau tidak langsung dari keuntungan itu, insya Allah semakin banyak yang membeli karena harganya berpatutan dan semuanya akan hidup dengan tenang, mendapatkan keuntungannya. Pembeli mendapatkan, demikian juga penjual. Maka itulah yang disebut dengan antarabin, saling suka dan rela antara kedua belah pihak, insya Allah. Jadi maksudnya Ustaz itu sebagai pedagang gitu ya, meskipun kita ingin mendapatkan untung, tapi harus ada niatan untuk saling membantu juga, seperti itu Ustaz ya. Jadi nyari untungnya itu nggak berlebihan, tidak memberatkan orang lain, seperti itu Ustaz ya.